Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Selsa Helia Iparola, bisa dipanggil Eca, karena kalau dipanggil Kak, so annoying. Saya mahasiswa jurusan akuntansi semester 4, STIE Wikara Purwakarta, dan hari ini kita akan mencoba mengenal apa itu rekonsiliasi fiskal. Kenapa sih kita harus tahu tentang ini? Karena rekonsiliasi fiskal merupakan bagian dari catatan laporan keuangan, hingga menjadi suatu hal yang harus kita kuasai dengan baik. Kalau kamu tertarik dengan materinya, simak video ini sampai akhir. Sekarang kita akan fokus pada bagian perhitungan pajak. Sebenarnya, untuk menghitung pajak perusahaan, dasarnya itu ada pada penghasilan dan juga beban untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Tapi dalam praktiknya, perusahaan nggak mungkin membuat dua pencatatan antara laporan komersial dan juga laporan fiskalnya. Sehingga dalam praktiknya tetap hanya satu laporan yang akan dibuat, yaitu pencatatan akuntansi. Maka, rekonsiliasi fiskal akan belajar bagaimana dari pencatatan akuntansi kita menemukan penghasilan kena pajak. Jadi rekonsiliasi fiskal itu apa? Rekonsiliasi fiskal itu suatu proses untuk mendapatkan PKP. Jadi satu proses yang kita lakukan untuk menemukan berapa sih penghasilan kena pajak dari laba secara akuntansi. Jadi di sini yang menjadi perbedaannya kenapa? Karena pembukuan dengan pajak itu beda, sehingga kita gak mungkin melakukan double pencatatan. Maka di sini akan muncul perbedaan antara akuntansi dengan fiskal. Dan disinilah kita perlu melakukan penyesuaian seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Secara teknis, rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal ini ada dua cara. Jadi yang pertama adalah teknik rekonsiliasi. Teknik rekonsiliasi itu kita merekon dari angka laba akuntansi untuk menemukan laba menurut fiskal. Sementara kalau koreksi, kita ketemu laba sebelum pajak berapa, kita koreksi entah itu positif atau negatif, baru ketemu berapa sih PKP-nya. Jadi ini cuma masalah teknis, tapi pada praktiknya banyak yang menggunakan teknik rekonsiliasi. Kenapa? Karena di dalam praktik, dalam SPT akan ditanya berapa beban, depresiasinya, dan seterusnya. Jadi kalau menggunakan teknik koreksi, kita gak akan ketemu jumlah masing-masing dari akunnya. Cuma teknik koreksi ini menjadi penting pada saat kita membuat catatan atas laporan keuangan. Karena kalau kita membuat pencatatan atas laporan keuangan itu mulainya dari laba sebelum pajak. Jadi dua-duanya menurut saya tetap harus dikuasai dengan baik, apalagi untuk kita sebagai mahasiswa akuntansi. Dalam perusahaan itu selalu ada trade-off antara akuntansi dan pajak. Apakah laba yang tinggi akan selalu menguntungkan? Ketika laba perusahaan tinggi, dari sisi akuntansi memang akan sangat menguntungkan dan menyenangkan, karena dapat menarik minat para investor salah satunya. Tetapi, laba yang tinggi juga akan dibarengi dengan pajak yang juga tidak sedikit. Jadi kalau kita mau pajak yang kecil, maka laba kita juga harus rendah, sehingga di sini akan ada trade-off. Untuk perusahaan publik, trade-off ini menjadi kecil karena biasanya perusahaan akan tetap memaksimalkan laba walaupun konsekuensinya pajak yang harus dibayar juga akan tinggi. Kita masuk ke dalam perbedaan pencatatan akuntansi dengan pencatatan fiskal. Bisa kita lihat kerangka ini. Untuk pencatatan akuntansi, pencatatannya berpacu pada PSAK, sementara pencatatan fiskal berpacu pada Undang-Undang Pajak. Berdasarkan sifatnya, terdapat dua perbedaan, yaitu koreksi positif dan juga negatif. Koreksi positif adalah perbedaan yang akan meningkatkan penghasilan kena pajak atau PKP. Dalam situasi ini, berarti kita akan mengurangi beban. Sedangkan untuk koreksi negatif, kebalikan dari koreksi positif, yaitu akan mengurangi PKP. Berdasarkan jangka waktunya, terdapat perbedaan yaitu temporer dan juga permanen. Dalam perbedaan temporer ini, hanyalah perihal waktu pengakuannya yang berbeda, tapi tetap akan berakhir dengan jumlah yang sama. Lalu gimana dengan perbedaan permanen? Ya, di sini memang tidak akan bisa disamakan, nilainya akan tetap beda di akhir periode. Oke, lalu bagaimana cara kita melakukan penyesuaian atau proses rekonsiliasi fiskal? Pertama, kita mulai dengan laba akuntansi. Dari laba ini, apakah masih ada penghasilan yang belum diakui? Karena bisa jadi menurut akuntansi ini bukan penghasilan, tapi dalam pajak ini diakui sebagai penghasilan.
Contohnya seperti penghasilan di muka. Menurut pajak, ini diakui sebagai penghasilan, tapi bagi akuntansi tidak. Lalu berikutnya, dikurangi penghasilan yang bukan objek pajak. Contohnya adalah penghasilan dari anak perusahaan. Nah, ini akan dikurangkan karena menurut akuntansi ini diakui penghasilan, tapi menurut pajak bukan. Kemudian, ditambah dengan biaya non-deductible atau biaya yang menurut pajak tidak diperkenankan. Contohnya seperti pengeluaran yang sifatnya nominatif, pengeluaran yang tidak terkait dengan 3M. Apa itu 3M? Menagih, mendapatkan, dan memelihara. Ini tidak bisa. Selanjutnya, dikurangi biaya deductible yang belum dibebankan. Ada gak biaya yang menurut pajak harus dikurangkan, tapi menurut akuntansi tidak? Sebenarnya kasus ini tuh sepertinya jarang ditemukan. Tapi tolong perhatikan juga, dalam menambah dan mengurangkan ini ada kemungkinan muncul karena terjadi perbedaan cara perhitungan, misalnya terkait dengan depresiasi. Yang berikutnya, dikurangi penghasilan dikenai PPh final. Misalnya ada dividen, kemudian juga deposito. Berikutnya, ditambah biaya 3M penghasilan final. Kalau penghasilan dikurangkan, maka beban yang terkait dengan pajak final juga dikeluarkan. Dari sini, kita mendapatkan penghasilan kena pajak. Kemudian kita kalikan dengan tarif, ketemulah beban pajak ini. Baru setelah itu, kita akan catat pajak tangguhannya dari perbedaan-perbedaan yang sifatnya temporer. Nah, ini adalah perbedaan temporer tadi. Ternyata masih banyak cabangnya ya. Perbedaan temporer itu ada dua, yaitu temporer yang bersifat kena pajak dan dapat dikurangkan. Kalau dia kena pajak, maka dia akan memunculkan beban pajak tangguhan pada laporan laba rugi dan memunculkan liabilitas pajak tangguhan dalam neraca. Tapi kalau ternyata dapat dikurangkan, sebaliknya, dia akan memunculkan manfaat pajak tangguhan dan memunculkan aset pajak tangguhan dalam laporan neraca. Di sini juga terdapat lagi perbedaan laporan keuangan dengan laporan fiskal dari segi penggunaannya. Laporan keuangan dipergunakan sebagai acuan pembuatan laporan fiskal setelah dilakukannya koreksi atau rekonsiliasi. Sedangkan laporan fiskal disampaikan sebagai catatan dalam laporan keuangan, sekaligus menjadi dasar pengungkapan komponen tertentu. Jadi di sini walaupun laporan fiskal tidak dilaporkan, tetapi perusahaan tetap harus maintain laporan fiskal tersebut. Laporan fiskal kan nanti hanya menjadi bagian dari angka-angka yang dimasukkan dalam SPT. Tetapi perusahaan harus tetap memelihara rekonsiliasi fiskal ini karena akan mempengaruhi cara melakukan koreksi fiskal di tahun berikutnya. Ini adalah item-item yang termasuk penghasilan bukan objek pajak. Salah satunya ada warisan, natura, iuran diterima dana pensiun, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah kalau kita lihat di sini, yang non-deductible salah satunya ada pembagian laba, harta yang dihibahkan, dan juga biaya untuk kepentingan pribadi. Ini adalah contoh mana yang non-deductible dan deductible. Di dalam non-deductible misalnya adalah pengobatan cuma-cuma bagi pegawai. Itu kan dianggapnya sebagai natura. Dia akan menjadi deductible kalau bentuknya adalah penggantian biaya pengobatan. Lalu makan siang bagi sebagian karyawan itu adalah non-deductible. Tapi kalau seluruh karyawan itu bisa menjadi deductible. Kalau PPh 21 adalah non-deductible, tetapi kalau tunjangan PPh 21 adalah non-deductible. Kalau biaya jamuan tidak ada daftar nominatif, itu termasuk non-deductible. Tapi kalau dilengkapi dengan daftar nominatif, baru menjadi deductible. Jadi penting buat perusahaan untuk membuat tax planning karena semakin banyak non-deductible akan membuat pajaknya semakin besar. Jadi hindari biaya-biaya yang sifatnya non-deductible. Ini adalah penghasilan yang dikenai pajak final. Apa saja? Di sini ada hadiah undian, bunga deposito, penghasilan sewa, dan seterusnya. Jadi kalau nanti kita ketemu salah satu dari penghasilan ini harus dikoreksi. Koreksinya adalah negatif karena ini akan mengurangi penghasilan. Dia sudah dipotong pajak final.